Bonita menatap dingin ke arah ayahnya, pada wajah yang semakin jelek dari hari ke hari. Dia menemukan bahwa dia masih merasakan sedikit rasa takut. Bagaimanapun juga, wajah ini telah meninggalkan kesan yang cukup traumatis pada dirinya. Semua orang di sekitarnya mendorongnya untuk tidak takut dan tidak mundur. Dia tidak pantas untuk ditindas, meskipun orang yang menindasnya adalah ayahnya. Jadi, Bonita memusatkan pandangannya dan tertawa dingin. "Kamu ingin aku pergi? Sayangnya aku tidak punya niat untuk melakukan itu dalam waktu dekat. Ditambah lagi, jika Tuan Dion ingin membicarakan tentang apa yang kita lakukan, berhutang satu sama lain, maka mari kita hitung dengan jelas." Dion tidak pernah menyangka bahwa Bonita akan membantahnya. Tidak hanya itu, matanya tampak sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. "Apakah menurutmu kamu pantas menjadi seorang ayah? Tidak, izinkan aku mengulanginya lagi. Apakah kamu pikir kamu masih manusia?" Bonita tertawa. Sepertinya dia sedang melihat seekor anjing liar dan kucing liar. "Setelah bertahun-tahun dipukul dan dimarahi olehmu, aku sudah lama mengutukmu dengan setiap kata makian yang aku tahu. Aku yakin kamu tidak mengetahui hal ini, kan?" Bonita melanjutkan. "Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah Tuhan itu buta. Bagaimana dia bisa membiarkan monster sepertimu bertindak begitu bebas? Berkali-kali setelah kamu menabrakku, aku bahkan berdoa agar kamu tertabrak mobil. Sebenarnya, aku seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa aku tidak bisa menaruh harapan apapun pada orang sepertimu. Kamu akhirnya memberitahuku apa yang sebenarnya kamu pikirkan." Dion belum pernah melihat Bonita melawannya sedemikian rupa. Dia juga tidak pernah berbicara kepadanya dengan cara yang tidak sopan. Akhirnya, dia merasa dia cukup menarik. "Tapi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ayahmu dan kamu pantas diintimidasi dan ditinggalkan olehku. Sebenarnya ada beberapa kata yang ingin kuucapkan sejak lama. Bagaimana kamu bisa bermimpi untuk tetap memiliki anak? Bahkan jika kamu masih memiliki kemampuan, Laura mungkin tidak menginginkannya. Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa dia lebih muda dariku? Ketika tiba saatnya kamu tidak bisa lagi memuaskannya, menurutmu apa yang akan dia lakukan?" "Bonita, tutup mulutmu," Laura segera memperingatkan. "Dia pasti lebih tahu daripada aku betapa pentingnya memberimu seorang anak." Tapi, entah mengapa perutnya belum memberikan respons apapun. "Apakah kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Mengapa seorang wanita muda dan cantik seperti dia mengikuti seekor banteng tua selama sisa hidupnya?" Bonita tertawa. "Suamiku, jangan dengarkan kata-katanya yang memprovokasi." Laura merasa sedikit bersalah saat dia berbalik untuk menghibur pria di sampingnya. "Laura, apakah kamu cukup berani untuk bersumpah bahwa kamu tidak memiliki pria lain?" Laura ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Dion melirik Bonita dalam-dalam dan berkata, "Cepat pergi. Kamu tidak punya hak untuk membuatku pergi." Bonita menggelengkan kepalanya pada Dion. "Apakah menurutmu sahammu akan ada gunanya?" ayahnya mengejek. "Jika aku mau, aku bisa segera menghadiahkan Laura 10% sahamku." Namun, Bonita tidak membuang waktu lagi untuk berdebat dan langsung berkata kepada pengurus rumah tangga, "Siapkan barang bawaan dan bawa keluar." Mendengar kata-kata ini, ayahnya berasumsi bahwa Bonita telah menyerah dan siap untuk pergi. Tapi, Bonita tidak bergerak sama sekali saat dia tersenyum, dan menunggu pengurus rumah tangga membawakan barang bawaannya kepada mereka. Bonita kemudian menunjuk ke bagasi dan berkata kepada ayahnya, "Saya telah membantumu mengemas semuanya. Sekarang, pergilah." Mendengar ini, ayah Dion dan Laura terkejut. Mereka kemudian tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon konyol. "Bonita, apakah kamu sudah gila? Akulah yang menyuruhmu pergi. Aku tahu,
Bonita tetap tenang sambil tersenyum, "Tapi, apa hakmu untuk membuatku pergi?" Mendengar pertanyaan ini, ayahnya menarik senyumannya dan melepaskan Laura sambil mendekati Bonita dengan sikap dominan. "Dengan fakta bahwa aku adalah ayahmu dan semua milikmu diberikan kepadamu olehku. Ini termasuk identitas prestisiusmu dan semua yang keluarga Pandebayang berikan padamu. Bahkan hakmu untuk tinggal di rumah ini diberikan olehku." "Bonita, aku tidak bermaksud menceramahimu, tetapi ayahmu saat ini sedang marah. Kamu sebaiknya pindah sebentar dan kembali lagi ketika ayahmu sudah tidak marah lagi," kata Laura, berpura-pura bersikap baik. "Aku yakin kamu tahu seperti apa emosinya. Bersikaplah baik, berhentilah bercanda. Jika tidak, siapa yang tahu seberapa besar kamu harus menderita lagi." "Siapa yang bercanda?" Bonita menggeram sambil menatap Laura dengan serius. "Bonita, kamu tidak tahu malu? Suamiku, jangan buang waktu lagi padanya. Ayo suruh pengurus rumah tangga mengusirnya." Ayahnya melirik ke arah Bonita, sebelum dia menoleh ke pengurus rumah tangga dan berkata, "Kamu mendengar apa yang dikatakan Nyonya?" Pengurus rumah tangga memandang Laura dan kemudian berbalik untuk melihat Bonita. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, "Maaf Tuan Dion, saya tidak punya hak untuk menentang perintah Nona Bonita." Dion terkejut, tetapi tiba-tiba menyadari, "Apakah ayah saya memberimu instruksi sebelum dia pergi?" "Pengurus rumah, buang barang-barang mereka," teriak Bonita sambil menunjuk ke bagasi, sebelum pengurus rumah mendapat kesempatan untuk merespons. Pengurus rumah melirik Tuan Dion sebelum dia berjalan ke bagasi dan mulai menyeretnya ke pintu. Tapi, saat ini, Laura berlari dan menghalangi jalannya. "Apakah kamu tidak tahu siapa pemilik rumah ini?" "Dia jelas tahu. Itu sebabnya dia tahu siapa yang harus mendengarkan perintahnya," jawab Bonita. "Apa maksudmu?" Bonita tidak menyia-nyiakan waktu lagi pada pasangan itu. Saat dia mengeluarkan akta rumah tersebut serta dokumen terkait lainnya, "Lihatlah baik-baik dan lihat sendiri siapa nama rumah ini." Ayahnya mengambil dokumen itu dari tangan Bonita dan dengan cepat membaliknya. "Ini tidak mungkin Bonita." Kakek secara pribadi menandatangani surat-surat ini di depan para pengacara. "Mungkin, kamu ingin berbicara dengan mereka?" Bonita menyilangkan tangannya saat dia berbicara. "Ayah Dion, setelah bertahun-tahun yang kamu berikan padaku, kamu pasti tidak pernah menyangka hari ini akan datang. Kakek tidak ingin melihat warisan keluarga Pandebayang jatuh ke tangan orang bodoh, jadi dia mengubah kepemilikan rumah atas namaku. Jadi, katakan padaku, siapa pemilik rumah ini sekarang?" Setelah mendengar kata-kata Bonita, Laura mengambil dokumen itu dari tangan ayahnya dan melihat, "Ada apa dengan ayahmu? Apakah dia tua dan pikun?" "Ayah selalu menyayangi putranya. Aku belum pernah melihat ayah melewatkan satu generasi pun. Dan malah menyayangi cucu mereka. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya?" "Aku belum pernah melihat seorang ayah menganiaya putrinya sendiri. Namun pria di depanmu telah melakukan hal itu," ejek Bonita. "Mari kita berhenti membuang waktu satu sama lain. Pengurus rumah, buang barang-barang mereka." Ayahnya menjadi panik, jadi dia segera mengambil dokumen itu dan merobeknya. "Ini tidak masuk hitungan. Kamu baru saja merobek salinannya. Yang asli ada pada kakek. Terlepas dari apakah kamu mengakuinya atau tidak, dokumen ini sudah diakui di pengadilan. Oleh karena itu, kamu tidak punya pilihan selain mengikutinya." Ayahnya sangat marah hingga nadinya mulai terlihat. Jelas sekali dia berusaha mengendalikan emosinya. "Omong-omong, ada satu hal lagi yang hampir lupa saya sampaikan kepadamu. Karena kinerja perusahaan Jaya Abadi sedang anjlok, saya memutuskan untuk memberhentikanmu dari posisi CEO. Tentu saja, apakah kamu masih dapat mempertahankan posisimu? Posisiku di Dewan Direksi bergantung pada suasana hatiku.
Karena kakek telah menggabungkan saham miliknya, milik ibuku, dan milikku dan menempatkan semuanya atas namaku. Dengan kata lain, saya saat ini adalah pemegang saham utama di perusahaan Jaya Abadi. Mengenai alasan kamu dipecat, menurutku fakta bahwa skandal Laura dengan Alexa telah menyebabkan perusahaan sangat malu, merupakan alasan yang cukup, bukan begitu? Mantan CEO, karena kamu sangat menyukai wanita ini, kalian berdua bisa dihancurkan bersama-sama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.